Halo teman-teman semua, nama saya El Nino Filipena Royal Lakusa dari Fakultas Hukum. NIM saya 2045151. Saya akan membacakan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Yang pertama, bab 1, dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan pokok. Pasal 1 ayat 1. Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dan seluruh rakyat Indonesia yang berada sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia, dan merupakan kekayaan nasional. Yang ketiga, hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air, serta ruang angkasa termasuk dalam ayat 2. Pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi. Yang keempat, dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pola tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Yang kelima, dalam pengertian air, termasuk baik perairan di dalam maupun laut wilayah Indonesia. Yang keenam, yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air tersebut pada ayat 4 dan 5 pasal ini. Pasal 2, yang pertama, atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Yang kedua, hak menguasai dari negara termasuk dalam ayat 1, pasal ini memberi wewenang untuk A. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. Yang B. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Yang C. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Pasal ayat 3. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat 2. Pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Yang keempat, hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swantara dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Pasal 3, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2, pelaksanakan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Pasal 4. Yang pertama, atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Yang kedua, hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1. Pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga, selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat 1, pasal ini ditentukan pula hak-hak air dan ruang angkasa. Pasal 5, hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia, serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Pasal 6, semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Pasal 7, untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilik dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Pasal 8, atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dengan pasal 2, diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air, dan ruang angkasa. Pasal 9, yang pertama, hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan pasal 2. Yang kedua, tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita, mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Pasal 10, setiap orang dan badan hukum yang mempunyai suatu hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan
dan mengusahakan sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. Yang kedua, pelaksanaan daripada ketentuan dalam ayat 1 ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan. Yang ketiga, pengecualian terhadap asas tersebut pada ayat 1 pasal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 11. 1. Hubungan hukum antara orang, termasuk badan hukum dengan bumi, air, dan ruang angkasa, serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur agar tercapai tujuan yang disebut dalam pasal 2 ayat 1 dan 3, dan dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas. Yang kedua, perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat di mana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah. Pasal 12, yang pertama, segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong royong lainnya. Yang kedua, negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha-usaha dalam lapangan agraria. Pasal 13, yang pertama, pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3, serta menjamin bagi setiap warga negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Pasal 2, pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria organisasi-organisasi. Yang ketiga, usaha pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan oleh undang-undang. Yang keempat, pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian bidang perburuhan dalam usaha di lapangan agraria. Pasal 14. Yang pertama, dasar mengingat ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 dan 3, pasal 9 ayat 2 serta pasal 10 ayat 1 dan 2. Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia membuat suatu rencana umum mengenai persediaan A. Untuk keperluan negara, B. Untuk keperluan peribadatan, dan keperluan-keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa. C. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan, dan lain-lain kesejahteraan. D. Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan serta sejalan dengan ini. Yang E. Keperluan perkembangan industri, transmigrasi, dan pertambangan. Yang kedua, berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat 1 pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, pemerintah daerah mengatur persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, serta ruang angkasa untuk daerahnya sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. Yang ketiga, peraturan pemerintah daerah yang dimaksud dalam ayat 2, pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan mengenai daerah tingkat 1 dari Presiden, daerah tingkat 2 dari Gubernur, daerah tingkat 3 dari Bupati Wali Kota yang bersangkutan. Pasal 15, memelihara tanah termasuk penambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum, atau instansi mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak ekonomis yang lemah. Bab 2, hak-hak atas tanah, air, dan ruang angkasa serta pendaftaran tanah. Bagian 1, ketentuan-ketentuan umum. Pasal 16, hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 ialah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang, serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan pasal 53. Yang kedua, hak atas air dan ruang angkasa sebagai dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 ialah hak guna air, hak pemeliharaan, dan hak penangkapan ikan, hak guna ruang angkasa. Pasal 17, dengan mengingat ketentuan pasal 7, maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud pasal 2 ayat 3, diatur luas maksimum dan minimum tanah yang boleh dipunyai dengan suatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh suatu keluarga atau badan hukum. Yang kedua, penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat 1, pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan di dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud adalah ayat 2, pasal ini diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah. Yang keempat, tercapainya batas minimum termaksud adalah ayat 1, pasal ini yang akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dilaksanakan dengan secara berangsur-angsur. Pasal 18, untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Bagian 2, pendaftaran tanah, pasal 19. Yang pertama, untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Yang kedua, pendaftaran tersebut adalah ayat 1 pasal ini meliputi A. Pengukuran pepetaan dan pembukuan tanah, B. Pendaftaran hak-hak atas tanah,
dan peralihan hak-hak tersebut. C. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Yang ketiga, pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi, serta kemungkinan penyelenggarannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria. Yang keempat, dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran, termaksud dalam ayat 1 di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. Bagian 3, hak milik. Pasal 20. Yang pertama, hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pasal 21. Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik, oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. Yang ketiga, orang asing yang sudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan. Demikian pula warga negara Indonesia yang punya hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu untuk 1 tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu itu tersebut lampau, hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Yang keempat, selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing, maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3 pasal ini. Pasal 22, yang pertama, terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah. Yang kedua, selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat 1, pasal ini hak milik terjadi karena penetapan pemerintah menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang kedua, ketentuan undang-undang. Pasal 23, hak milik demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19. Yang kedua, pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik, serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut. Pasal 24, penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 25, hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Pasal 26, jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat, dan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah. Yang kedua, setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung kepada seorang warga negara yang disampingkan kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat 2 adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali. Pasal 27, hak milik hapus bila a. tanahnya jatuh kepada negara. 1. Karena pencabutan hak, karena penyerahan dengan sukarela, karena ditelantarkan, karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan pasal 26 ayat 2. B. Tanahnya musnah. Bagian 4, hak guna usaha. Pasal 28, hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan, dan peternakan. Yang kedua, hak guna usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar. Dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman. Hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pasal 29, hak guna usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun. Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya, jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun. Pasal 30, yang pertama, yang dapat mempunyai hak guna usaha ialah warga negara Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia. Yang kedua, orang-orang dan badan hukum yang mempunyai hak guna usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi persyaratan. Jika hak guna usaha yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak lain akan diindahkan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pasal 31, hak guna usaha terjadi karena penetapan pemerintah. Pasal 32, hak guna usaha termasuk syarat-syarat pemberiannya. Demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.
Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna usaha. Kecuali dalam hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir. Pasal 33, hak guna usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Pasal 34, hak guna usaha hapus karena yang pertama, jangka waktunya berakhir, dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi, dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir, dicabut untuk kepentingan umum, ditelantarkan, tanahnya musnah, ketentuan dalam pasal 30 ayat 2. Bagian 5, hak guna bangunan. Pasal 35. Yang pertama, hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Yang kedua, hak atas pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunannya. Jangka waktu tersebut dalam ayat 1 dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. Hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pasal 36. Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah warga negara Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, dan berkedudukan di Indonesia. Pasal 37. Hak guna bangunan terjadi: A. Mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara karena penetapan pemerintah. B. Mengenai tanah milik karena perjanjian yang berbentuk otentik antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh hak guna bangunan itu yang bermaksud menimbulkan hak tersebut. Pasal 38. Hak guna bangunan termaksud syarat-syarat pemberiannya. Demikian juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19. Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak guna bangunan serta sahnya peralihan hak tersebut. Pasal 39, hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Pasal 40, hak guna bangunan hapus karena jangka waktunya berakhir, dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi, dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir, dicabut untuk kepentingan umum, ditelantarkan, tanahnya musnah, ketentuan dalam pasal 36 ayat 2. Bagian 6, hak pakai. Pasal 41, hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya. Yang kedua, hak pakai dapat diberikan: A. Selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu. B. Dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun. Yang ketiga, pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan. Pasal 42, yang dapat punya hak pakai ialah warga negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, badan hukum yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Pasal 43, sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara, maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin penjabat yang berwenang. Hak pakai atas tanah miliknya dapat dialihkan kepada pihak lain jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan. Bagian 7, hak sewa untuk bangunan. Pasal 44. Yang pertama, seseorang atau suatu badan hukum punya hak sewa atas tanah apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Yang kedua, pembayaran uang sewa dapat dilakukan satu kali pada tiap-tiap waktu tertentu atau sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan. Pasal 45, yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah: A. Warga negara Indonesia, B. Orang yang berkedudukan di Indonesia, C. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, D. Badan hukum yang asing mempunyai perwakilan di Indonesia. Bagian 8, hak membuka tanah dan memungut hasil hutan. Pasal 46, hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah. Dengan mempergunakan hak menurut hasil buatan secara sah, tidak sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu. Bagian 9, hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan. Pasal 47, hak guna air ialah hak memperoleh air untuk keperluan dan mengalirkan air di atas tanah orang lain. Hak guna air serta pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian 10, hak guna ruang angkasa. Pasal 48, hak guna ruang angkasa memberi wewenang untuk mempergunakan tanah, tenaga, unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam hal-hal lain yang bersangkutan dengan itu. Hak guna ruang angkasa diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian 11, hak tanah untuk keperluan suci dan sosial. Hak milik
tanah, badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk membangun bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai. Bagian 12 ketentuan-ketentuan lain. Pasal 50. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik diatur oleh undang-undang. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak guna usaha, guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 51. Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan tersebut dalam pasal 25, 33, dan 39 diatur dengan undang-undang. Bab 3. Ketentuan pidana. Pasal 52. Yang pertama, barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan denda setinggi-tingginya 10.000. Peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam 19, 22, 24, 26, 46, 47, 48, 49, 50 dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturan dengan hukuman selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya 10.000. Tindak pidana dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini adalah pelanggaran. Bab 4. Ketentuan peralihan. Pasal 53. Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf H ialah hak gadai, hak guna usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang. Yang kedua, ketentuan ini dalam pasal 50 ayat 2 dan 3 berlaku terhadap peraturan yang dimaksud dengan ayat 1 pasal ini. Pasal 54. Berhubungan dengan ketentuan dalam pasal 2 dan 36, maka jika seorang di samping kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan Republik Tiongkok telah menyatakan menolak kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok itu yang disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, ia dianggap hanya berkewarganegaraan Indonesia saja menurut pasal 21. Pasal 55. Hak-hak asing yang menurut ketentuan konversi pasal 1, 2, 3, 4, 5 dijadikan hak guna usaha dan hak guna bangunan hanya berlaku untuk sementara selama sisa waktu hak tersebut. Yang kedua, hak guna usaha dan hak guna bangunan hanya terbuka kemungkinannya untuk diberikan kepada badan hukum yang untuk sebagian dan seluruhnya bermodal asing, jika hal itu diperlukan oleh undang-undang yang mengatur pembangunan nasional semesta berencana. Pasal 56. Selama undang-undang mengenai hak-hak sebagai tersebut dalam pasal 50 belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan lainnya mengenai hak atas tanah. Pasal 57. Selama undang-undang mengenai hak tanggungan tersebut dalam pasal 51 belum terbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan mengenai hipotek tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Pasal 58. Selama peraturan pelaksanaan perundang-undangan ini belum terbentuk, maka peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan dalam undang-undang ini serta diberi tafsiran sesuai dengan itu. Kedua, ketentuan-ketentuan konversi. Pasal 1. Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika mempunyai tidak memenuhi syarat yang tersebut dalam pasal 21. Hak eigendom mempunyai kepunyaan pemerintah negara asing yang dipergunakan untuk keperluan rumah kediaman kepala perwakilan dan gedung kedutaan sejak mulai berlakunya undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam pasal 4 ayat 1. Hak eigendom kepunyaan orang asing serta warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing dan badan-badan hukum yang tidak ditunjuk oleh pemerintah sebagai dimaksud dalam pasal 21 ayat 2. Sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak guna bangunan tersebut ialah pasal 35 ayat 1 dengan jangka waktu 20 tahun. Jika hak eigendom tersebut dalam ayat 1 pasal ini dibebani dengan hak obstal atau hak erpak, maka hak obstal dan hak erpak ini sejak mulanya berlakunya undang-undang ini menjadi hak guna bangunan tersebut dalam pasal 35. Yang kelima, jika hak eigendom tersebut dalam ayat 3 pasal ini dibebani dengan hak obstal atau hak erpak, maka hubungan antara orang yang punya hak eigendom tersebut dan pemegang hak obstal atau hak erpak selanjutnya diselesaikan menurut pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Agraria. Pasal 2. Hak-hak atas tanah dalam yang memberi wewenang sebagai mana atau mirip dengan hak ini maksud dalam pasal 20 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah yang ada pada mulanya berlakunya undang-undang ini, yaitu hak agraris eigendom, laderingsberistrek, hak usaha atas bekas tanah
partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga. Yang kedua, hak-hak tersebut dalam ayat 1 kepunyaan orang asing, warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing. Pasal 3, hak erpak untuk perusahaan kebun besar yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini sejak saat tersebut memiliki hak guna usaha dalam pasal 28 ayat 1. Hak erpak untuk pertanian kecil yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini sejak saat tersebut hapus. Dan pasal 4, pemegang konsesi dan sewa untuk perusahaan kebun besar dalam jangka waktu 1 tahun sejak mulai berlakunya undang-undang ini harus mengajukan permintaan kepada Menteri Agraria. Yang kedua, jika sesudah jangka waktu tersebut lampau permintaan itu tidak diajukan, maka konsesi dan sewa yang bersangkutan berlangsung terus selama ini sisa waktunya. Yang ketiga, jika pemegang konsesi atau sewa mengajukan permintaan termaksud dalam ayat 1 pasal ini tetap tidak bersedia menerima syarat-syarat yang ditentukan oleh Menteri Agraria, maka konsesi sewa itu berlangsung terus selama sisa waktunya. Pasal 5, hak obstal dan hak erfpak untuk perumahan yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini sejak saat tersebut mempunyai hak guna bangunan. Pasal 6, hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak-hak yang dimaksud dalam pasal 41 ayat 1. Ada pada mulai berlakunya undang-undang ini yaitu gebruk, gran, controller, bruiken, gangguan batu intik, anggadu, bengkok, lungguh, pituas, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga. Pasal 7, hak golongan, pekulan atau sanggan yang bersifat tetap yang ada pada mulanya berlaku undang-undang ini menjadi hak milik tersebut pasal 20 ayat 1. Yang kedua, hak gogolan, pekulan atau sanggan yang tidak bersifat tetap menjadi hak pakai tersebut pada pasal 41 yang memberi wewenang atau kewajiban sebagai yang dipunya oleh pemegang haknya. Yang ketiga, jika ada keraguan apakah suatu hak golongan bersifat tetap atau tidak tetap, maka Menteri Agraria yang memutuskan. Pasal 8, yang pertama terhadap hak guna bangunan tersebut, pasal 1 ayat 3 dan 4, pasal 2 ayat 2, dan pasal 5 ayat ketentuan dalam 36 ayat 2. Pasal 9, hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan ketentuan dalam pasal-pasal di atas lebih lanjut diatur oleh Menteri Agraria. Ketiga, perubahan susunan pemerintahan desa untuk menyelenggarakan perombakan hukum agraria menurut undang-undang ini akan diatur sendiri. Keempat, hak-hak atas wewenang, atas bumi, atas air, atas suar praja atau bekas suar praja yang masih ada pada waktu itu mulai berlakunya undang-undang ini dihapus dan beralih kepada negara. B, hal-hal yang bersangkutan dengan ketentuan dalam huruf A di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Kelima, undang-undang ini dapat disebut Undang-Undang Pokok Agraria dan mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundang-undangan undang-undang ini dengan penempatan dalam lembaran negara Republik Indonesia.